hari ulang tahun TNI, kita paham sejarah TNI itu lahir dari rakyat, tentunya sepanjang masa bersama rakyat. Karena keutuhan negara ini akan senantiasa terbangun manakala TNI dan rakyat manunggal satu kesatuan. Karena sistem pertahanan kita kan hankam rata. Artinya keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang fundamen dalam membangun kedaulatan negara. Pak Gup, yang soal besok ada pos pelayanan pengaduan. Oh iya, jadi gini, selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, dan itu kan menggunakan dana operasional gubernur dan dana pribadi gubernur. Nah, kemarin saya menggagas bagaimana kalau para ASN ini juga ikut memberikan sumbangsi terhadap berbagai problem sosial, ya terutama kan 3 problem sosial. 1, masalah orang sakit harus terlayani, baik ketika biaya untuk berobatnya, misalnya BPJS-nya belum terbayar, atau butuh biaya selama di rumah sakit, atau butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak tercover oleh BPJS, itu yang pertama. Kedua, anak sekolah, jangan sampai ada kejadiannya kayak di Bogor, orang giliran baju pramuka, itu kan hal yang mudah banget, cuma 300.000. Nah, kemudian yang 3, layanan hukum. Layanan hukum kan memang pengacaranya udah standby. Nah, sehingga yang Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan? Itu mah internal kan, bendahara kas ya. Kemudian orang datang nanti di rumah sakit nih lagi nungguin di RHS, butuh uang untuk makan atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan. Kemudian yang berikutnya, kita berharap para bupati wali kota melakukan hal yang sama, sehingga rumah jabatannya itu menjadi tempat mengadunya warga. Kan dia bisa juga Rp1.000 untuk para pegawai ASN di lingkungan Pemda dan Pemkop masing-masing. Saya harapkan seperti yang terjadi di desa saya, itu RT RW juga punya. RT RW punya kas, kemudian tiap hari ada warganya mau ke rumah sakit gak punya ongkos, tinggal datangin ke rumah RT. Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut Rp1.000, itu dikumpulin, dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai. Dulu waktu saya bupati punya rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras, itu berhasil dinas pendidikannya tiap bulan nyiapin sekian ton, dikirimin ke kampung ini berhasil. Nah, kemudian untuk tingkat sekolah itu bukan pungutan sekolah, bukan. Di kelas ada bendahara kelas. Bendahara kelasnya tiap hari ngumpulin di bendahara. Nanti kalau teman sekelasnya sakit ditengok, teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam, betul orang tuanya tidak mampu, ya diberi yang kayak gitu. Bukan berarti pungutan yang dikelola tersentralisir, bukan. Itu sukarela sifatnya. Sukarela. Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, ya tidak apa-apa. Pak Gup, yang soal besok itu berarti dibukanya setiap Senin sampai Jumat. Hari Jumat, hari kerja. Ada ininya nggak, pembatasan? Ya jamnya dari pagi jam 7 sampai sore jam 4. Kalau untuk jumlah pengaduannya mungkin nggak dibatasin sih, orang yang butuh datang aja. Kalau antisipasi lonjakannya misalnya kan orang yang mau datang itu banyak. Karena dibatasi hanya problemnya 3. Oh, problemnya. Tidak ngurusin yang lain. Misalnya pengen dibayarin Bang Emok, itu nggak ada. Itu kan terjadi di Lembur Pakuan begitu. 200 kali datang, tapi kita yang layanin yang 3 aja. Hanya untuk orang sakit, misalnya Pak sakit, ini nggak punya ongkos untuk ke rumah sakitnya, gitu. Izin Pak Gup, satu lagi kan dana transfer daerah berkurang, bakal ada WFH untuk ASN. Oh gini, jadi gini, hari ini saya meminta Kepala Badan Kepegawaian untuk mengkaji begini. Pegawai-pegawai yang di OPD-nya tidak punya peran strategik produktif, itu akan diarahkan untuk menjadi tenaga tata usaha di SMA SMK, agar kepala-kepala sekolah tidak sibuk ngurusin dana bos. Jadi mereka menjadi tenaga pembantuan untuk ngurusin tenaga administrasi di sekolah, sehingga jumlah pegawai yang masuk kerja dalam setiap hari mengalami pengurangan, sehingga beban listrik menjadi menurun. Tetapi yang listrik ini ada yang menarik, ini Pemda Purwakarta kemarin bupatinya lapor pada saya, karena dia harus mengefisienkan pembiayaan, dia bisa menemukan biaya listrik yang bayarnya per bulan 2,5 miliar hanya 500 juta sekarang. Dia sudah dapat insentif baru tuh dari efisiensi belanja listrik. Nanti seluruh listrik penggunaan di Jawa Barat saya minta pakai meteran, nggak kayak seperti yang lalu nggak pakai meteran. Dengan meteran itu nanti biaya bayar listriknya akan turun. TPP juga nggak turun? Nggak turun. Masa kita harus ngurangin penghasilan orang? Kalau TPP diturunin, mereka itu sudah dijaminkan. Pak, yang tadi untuk tenaga bantuan itu ada jangka waktunya nggak? Berapa lama dia bakal di sekolah-sekolah itu, Pak?
Oh, ya kita dalam 3 bulan ini, tank Januari kita harus sudah mulai terdistribusi. Enggak, maksudnya ketika dia di Enggak, dia langsung SK-nya di sekolah, Oh, diperbantukan. terus aja Iya sampai terus, di sekolah. jadi tenaga pembantu di sekolah. Daripada numpuk di kantor nggak ada kerjaan, kan banyak ASN ini yang tidak kebagian job. Ya sudah, termasuk P3K ya, simpen di situ aja. Berarti nggak mungkin dia kembali lagi ke Iya, ya tergantung perjenjangan karir, ya nggak ada masalah kalau itu. Tetapi yang paling utama adalah tugas-tugas sekolah bisa selesai. Jadi jangan sampai satu sisi nggak ada pekerjaan, di sisi lain terlalu banyak pekerjaan. Ya. Akan Siap, ayo. Berbalik.